memandang pangan itu juga bagian dari pertahanan dalam keadaan darurat. Ya, jadi beliau menunjuk saya untuk ikut membantu mengurusi, membina pembentukan cadangan pangan strategis. Cadangan. Jadi bukan, ya jadi salah kalau ada pandangan, oh Menteri Pertahanan mau mencampuri urusan pertanian. Tidak. Kita dukung. Jadi Menteri Pertanian, monggo silakan. Bulog silakan, kita cadangan. Jadi kalau main bola itu kan ada pemain yang main, ada pemain cadangan. Benar nggak? Jadi kalau ini repot, kita bisa backup, ya kan. Dan TNI kan selalu loyal sebagai alat negara. Jadi ya sering TNI akan turun untuk membantu, bukan untuk menggantikan. Bapak kalau ditanya, dikasih 2 pilihan, kopi apa nasi goreng, Bapak pilih yang mana? Nasi goreng dulu baru minum kopi. Oh, artinya pilih keduanya ya. Alasannya apa? Kenapa nasi goreng dulu? Nasi goreng saya dari kecil saya suka nasi goreng. Nasi goreng. Tapi saya kurangi sekarang. Saya mau ya kadang kan nggak terlalu sehat kalau terlalu banyak. Iya, ya betul sekali. Selama ini menjadi kesulitan Bapak menjadi Menteri Pertahanan itu apa, Pak? Saya kira kesulitan, tantangan itu pasti ada. Ya, memang di Indonesia ini ada budaya yang saya lihat, ya ini sudah nggak tahu dari mana menaul, terutama para birokrasi. Ya, kita butuh birokrasi yang baik, kita butuh birokrat. Tapi ada juga sementara saya lihat yang sudah menjadi pameo ya. Kalau di Indonesia ini, apalagi di banyak birokrasi, kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Gitu. Iya kan? Kenapa kalau bisa dibikin rumit, kenapa dibikin sederhana? Ya, tapi presiden marah-marah gitu loh, ya kan? Ya kadang-kadang susah itu. Jadi kalau Anda tanya kesulitan, ya menghadapi mental-mental semacam ini, ya kan? Jadi di depan siapa, di belakang, ya kan? Nanti Anda cari alasan. Pandai-pandai itu banyak ya, pejabat Indonesia banyak pandai mencari 200 alasan untuk mengatakan tidak, ya kan? Tidak bisa Pak, atau sulit peraturan. Menurut peraturan yang bikin peraturan kan manusia gitu loh, ya kan? Iya. Tapi ya itu, kita selalu mencari regulasi untuk membelenggu diri kita sendiri. Jadi ini kalau ditanya kesulitan, tapi ya kita sabar, kita atasi, kita lobby, kita kasih penjelasan kan gitu ya. Setiap tantangan harus dihadapi ya Pak. Iya. Lalu ke depannya. Tapi ya kadang-kadang ya benar-benar ya kita juga mengecewakan lah gitu ya. Ada pejabat-pejabat yang kadang-kadang tidak berpikir bangsa gitu, berpikir hanya sektornya saja dan sebagainya. Tapi sejauh ini komunikasi dengan para menteri ataupun para pejabat yang para menteri baik ya, baik. Tapi juga saya kira mereka juga menghadapi gitu. Ya kan? Lalu dari Kementerian Pertahanan sendiri ke depannya atau yang paling dekat sekali, apa yang akan Bapak lakukan? Dari menteri? Yang paling, karena kita kan diberi kepercayaan anggaran yang cukup besar ya. Betul. Oleh negara. Yang saya ingin tertipkan adalah untuk mitigasi kebocoran. Mitigasi. Ya, jangan sampai kebocoran itu berlanjut, apalagi melebar atau menambah. Ya, ini kadang-kadang ya itu yang fokus saya gitu. Jadi dalam pembelanjaan, pembelian alutsista, alat-alat utama, alat-alat sistem pertahanan, saya ingin harga yang terbaik, harga yang paling murah, tapi kualitas paling tinggi. Ya kan, ini selalu perjuangan saya. Jadi, dan itulah yang membuat saya harus banyak keliling ke luar negeri, karena kita banyak tergantung teknologi masih banyak dari luar. Kita ingin kembangkan, presiden terus ingin kembangkan industri dalam negeri, ini terus kita push, tapi sementara kita masih butuh sebagian dari luar. Nah, untuk beli teknologi militer dari luar harus ada izin dari pemerintah, nggak bisa kita langsung ke pabriknya. Karena itu kita harus datang ke pemerintah, saya harus datang ke Menteri Pertahanan negara-negara itu, kulo nuwun, sowan, minta izin kan gitu. Dan kalau mereka baik sama kita, mereka memandang Indonesia bersahabat, baru kita harus bikin perjanjian, ya kan?
perjanjian kerjasama pertahanan, Defense Cooperation Agreement. Dari situ baru kita bisa negosiasi sama pabrik-pabrik. Nah, jadi ya kadang-kadang itu ya kadang-kadang capek harus datangi semua negara, ya kan, untuk mendapat izin boleh atau tidak membeli. Kadang-kadang dia nggak mau kasih. Negara ini dia mau kasih, negara ini tidak boleh. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Karena itu persahabatan, diplomasi itu sangat penting. Jadi ya itulah langkah-langkah yang kita harus lakukan ke depan itu. Ya. Sejauh ini kan Bapak berkunjung ke beberapa negara untuk menjalin hubungan diplomasi bersama beberapa negara. Bagaimana Pak? Apakah ada perkembangannya? Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Memang Indonesia kan menganut politik bebas aktif. Betul. Kita tidak mau terlibat dalam aliansi-aliansi. Kita mau bersahabat sama semua negara, ya kan? Saya sering mengatakan politik kita adalah 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jadi ini positif. Jadi kita baik sama semua, tapi tentunya ada tantangan juga ya. Kalau orang yang tidak punya aliansi kan berarti tidak mau masuk ke suatu ikatan sekutu. Kalau tidak ada ikatan sekutu berarti kalau kita diancam atau kita mau diganggu, kita harus tergantung pada diri kita sendiri. Kalau negara lain, negara kecil kan dia bikin sekutu. Jadi kalau dia diancam serang, oh dia bisa dapat perlindungan. Ya kita hanya bisa percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena itu selalu argumen saya adalah Indonesia harus jadi negara kuat dalam segi pertahanannya. Ya kan? Bapak kemarin kan juga ada pemberitaan bahwa Bapak baru saja mendapatkan visa Amerika Serikat. Pendapat Bapak gimana Pak? Ya, Amerika negara penting, saya diundang, ya saya harus memenuhi undangan tersebut. Iya kan? Iya, walaupun perjalanan jauh, sekarang pandemi COVID, tapi ya tetap kita hormati. Saya menghadap presiden, saya lapor presiden, Pak, saya dapat undangan dari Amerika Serikat. Presiden mengatakan ya harus berangkat. Ya, siap. Harus kita berangkat. Iya, Pak. Lalu tugas untuk ketahanan pangan mengenai food estate, Bapak juga kan diberi kepercayaan untuk mengenai food estate ini sendiri. Seperti apa konsep dan arahan dari Bapak Presiden sendiri, Pak? Ya, jadi begini ya, memang masalah pangan itu masalah strategis. Karena pangan itu ya sumber kehidupan. Jadi untuk apa kita negara merdeka kalau rakyat kita nggak bisa makan? Betul. Kan begitu. Jadi makanya pangan itu sering disebut sebagai senjata. Food is weapon. Food is a weapon and food as a weapon. Jadi sering kalau kita mau dalam perang, sering dalam sejarah perang, kenapa ada pihak yang menang dan pihak yang kalah? Sering, selain kalah senjata, kalah taktik, kalah kepanglimaan, juga kalah makan, makanan habis. Yang ini banyak makanan, yang ini nggak punya makanan. Yang nggak punya makanan kalah. Iya kan? Bener nggak ya? Tentara mau beraninya bukan main kalau nggak makan, bagaimana? Ya, jadi makanya tidak aneh kalau presiden memandang pangan itu juga bagian dari pertahanan dalam keadaan darurat. Ya, jadi beliau menunjuk saya untuk ikut membantu mengurusi, membina pembangunan, pembentukan cadangan pangan strategis. Cadangan. Jadi bukan, ya jadi salah kalau ada pandangan, oh Menteri Pertahanan mau mencampuri urusan pertanian. Tidak. Kita dukung. Jadi Menteri Pertanian, monggo silakan. Bulog silakan, kita cadangan. Jadi kalau main bola itu kan ada pemain yang main, ada pemain cadangan. Benar nggak? Jadi kalau ini repot, kita bisa backup, ya kan? Dan TNI kan selalu loyal sebagai alat negara. Jadi ya sering TNI akan turun untuk membantu, bukan untuk menggantikan. Ya. Lalu apa sih perbedaan untuk food estate di era sebelumnya dengan yang di era saat ini, Pak?
Ya, saya kira sekarang ya Presiden kita sudah melihat secara keseluruhan. Beliau juga dapat katakanlah warning dari PBB, FAO bahwa tahun 21 ini cuaca mungkin tidak stabil, mungkin ada kemarau panjang, berarti bisa ada kelangkaan pangan di kawasan tertentu di Asia Tenggara. Untuk itu beliau sudah jauh ke depan ingin menyiapkan suatu cadangan pangan, dan tekniknya atau caranya adalah untuk membuat food estate, kawasan yang cukup besar supaya ada economy of scale, efisien, modern, teknologi di tempat-tempat yang sedikit penduduk, mungkin di bekas hutan-hutan yang rusak, kita rubah jadi kawasan produktif. Jadi ini saya kira arahnya itu. Sinergitas bersama para menteri yang lainnya juga. Oh iya, masalah Menteri Pertanian, PUPR, semua ini yang di depan itu kan, PUPR, PSO dan sebagainya. Menteri LKH, ya, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Habis itu Menteri KKP, Kelautan, ini semua kita berpikir ke arah situ. Ya. Baik. Bapak kalau ditanya, dikasih 2 pilihan, kopi apa nasi goreng, Bapak pilih yang mana? Nasi goreng dulu baru minum kopi. Artinya pilih keduanya ya. Alasannya apa? Kenapa nasi goreng dulu? Nasi goreng saya dari kecil saya suka nasi goreng. Nasi goreng. Tapi saya kurangi sekarang. Saya mau ya kadang nggak terlalu sehat kalau terlalu banyak. Iya, betul sekali. Kita lanjutkan.